Di kaki Gunung Muria, berdirilah sebuah desa bernama Rahtawu. Pagi di sini dimulai dengan gemericik air sungai, kicau burung, dan doa yang naik ke langit dengan berbagai bahasa. Desa ini tidak hanya rumah bagi mereka yang tinggal, tetapi juga rumah bagi keberagaman yang hidup. Di desa Rahtawu, perbedaan bukanlah alasan untuk terpisah, melainkan cara untuk saling mengenal, saling menguatkan. Sejarah Rahtawu adalah jalinan benang dari banyak warna. Terdapat 4 dukuh yang terdiri dari dukuh kerajaan atau biasa disebut dengan kampung modern, dukuh wetan kali atau biasa dikenal dengan kampung Pancasila, dukuh gingsir atau yang biasa warga sebut dengan kampung santri, dan dukuh semliro yang biasa dikenal dengan kampung adat. Bahkan, agama dan kepercayaan di desa Rahtawu pun beragam. Masjid berdiri berdampingan dengan vihara, gereja, makam leluhur, dan petilasan tetap diziarahi dengan penuh hormat. Tidak ada yang dihapuskan, tidak ada yang ditinggalkan. Harmoni di Rahtawu tidak lahir dari pidato atau slogan, tetapi dari keseharian. Petani Muslim dan Hindu bahu-membahu di kebun yang sama. Gotong royong membangun rumah dilakukan tanpa bertanya apa agamanya. Anak-anak belajar mengaji, lalu menari Jawa bersama teman sebaya mereka. Inilah wajah toleransi yang sesungguhnya. Bukan sekedar saling membiarkan, melainkan saling hadir, saling menjaga. Doa di Rahtawu punya banyak bahasa. Ada yang melantunkan ayat suci dengan memohon kepada Sang Ilahi dengan cara yang berbeda menurut agama mereka. Pada malam tirakatan 17 Agustus, warga berkumpul di balai desa. Mereka duduk melingkar di sekitar tumpeng, berdoa menurut keyakinan masing-masing, tetapi dengan tujuan yang sama, yaitu mensyukuri kemerdekaan, memohon keselamatan bangsa. Esok harinya, bendera merah putih berkibar di halaman rumah tanpa memandang siapa pemiliknya. Perayaan kemerdekaan bukan milik satu agama, tapi milik semua yang mencintai tanah air. Di Rahtawu, doa yang berbeda tidak memisahkan, justru memperkuat rasa persaudaraan. Saya sebagai pendeta di sini, toleransi yang di Desa Wetan Kali, Kampung Pancasila ini sangat bagus, Mbak. Di sini kan terdiri dari berbagai ragam agama, baik yang Islam, Buddha, dan Kristen. Dan kami dari satu sisi saling bekerja sama satu sama lain, baik dalam hal keagamaan misalnya, atau dalam hal budaya. Kalau dalam hal keagamaan misalnya ketika saudara kami yang beragama Islam itu kan ada kegiatan sholat Idul Fitri, misalnya sholat Id. Nah biasanya kan kami dari yang Buddha dan Kristen membantu untuk kegiatan lapangannya. Misalnya menata parkir di masjid, itu kan perlu ada orang yang jaga parkir, nata parkir biar jamaah yang sholat itu nyaman. Atau misalnya ketika ada kegiatan sholat Id harus ada yang jaga portal. Selama sholat Id kami yang jaga situ mengamankan dan untuk menjaga parkirlah supaya yang sholat itu nyaman dan kami merasa nyaman. Begitulah dengan sebaliknya. Ketika kami Natalan atau ketika
dari Jumat Wihara itu ada kegiatan perayaan keagamaan. Jadi dari rekan-rekan kami yang Muslim biasanya mengirimkan banser. Untuk operasional sama juga. Mereka yang biasanya mengatur lalu lintas atau mengatur tempat dan juga memberi kenyamanan bagi kami untuk rasa aman lah di tempat ini. Dan itu sudah berlangsung lama. Khusus ketika ada budaya-budaya seperti Mbak Simba. Contohnya kan ketika ada budaya, misalnya di sini kan ada istilah nyewu atau ada istilah mitoni. Jadi kan kami semua terlibat. Tidak memandang bahwa kami Kristen atau Islam enggak. Dan juga kalau ada istilah takziah, misalnya ketika dirasakan budayanya kan takziahnya kan seminggu. Jadi kalau misalnya hari ini ada meninggal, dari seminggu melekan di sini. Kami semua juga ikut ambil bagian, ikut bantu atau ikut melekan sampai selesai nanti baru pulang. Jadi untuk toleransi di Raktau bagi saya pribadi sangat luar biasa. Ya, untuk toleransi memang di sini modelnya kenapa kok jadi rukun, jadi enggak ada permasalahan ya. Memang dari awal baik itu tokoh agama sendiri dan pemerintah desa serta masyarakat atau tokoh-tokoh yang lain itu supaya kita hidup berdampingan, hidup tetap rukun, dan kegiatan apapun yang di situ sesuai keinginan masyarakat. Jadi tetap untuk kerukunan itu supaya agama Islam, agama Kristen, atau agama Buddha, atau mungkin ada kepercayaan yang lain itu tetap jadi satu tujuannya, yaitu tetap berkomunikasi dan pekerjaan apapun atau kegiatan apapun, baik itu orang punya gawe atau ada orang meninggal atau kegiatan-kegiatan lain ya, yang sifatnya memang perlu membutuhkan dari tetangga itu tetap jadi satu gitu. Misalkan hari raya itu minta dari umat non muslim untuk menjaga parkiran, terus ada yang jaga di portal, takut ada hal-hal yang tidak diinginkan. Di Raktau itu baik-baik asal, ada kegiatan muslim sini bantu muslim, ada kegiatan Buddha muslim bantu Buddha, ada kegiatan yang dekat negara situ, ada Waisak, kan tentang agama sebelah. Terus kalau ada Natalan Buddhis diundang ke gereja gitu. Kalau Waisakan perayaan-perayaan. Raktau memang bisa dibilang sangat unik di samping sebagai desa wisata, juga kaya akan modal kultural, ya, kaya akan budaya, termasuk budaya toleransinya luar biasa sangat tinggi. Raktau bisa dianggap sebagai miniatur Pancasila Indonesia itu ada di Raktau. Fenomena kehidupan antar umat beragama di Raktau sebenarnya itu menunjukkan potret kerukunan sebuah bangsa yang terkristalisasi dalam bingkai kerukunan. Raktau adalah sebagai salah satu modelnya. Tidak banyak diskusi, tapi di Raktau menunjukkan aksi toleransi yang nyata. Namun, harmoni tidak selalu mudah dijaga. Arus informasi yang deras, politik identitas, dan isu intoleransi kadang mengetuk pintu Raktau. Dunia luar mencoba memecah dengan menanamkan curiga. Tapi warga percaya, persaudaraan yang dijaga dengan gotong royong lebih kuat daripada perpecahan yang dibawa kabar angin. Pemuda Raktau memilih untuk tetap bersama. Mereka membentuk forum lintas agama, belajar bahwa masa depan desa ini ada di tangan generasi yang bisa menjaga kebinekaan. Raktau adalah saksi bahwa toleransi bukan sekedar teori, melainkan napas kehidupan sehari-hari. Di sini, perbedaan tidak dipandang sebagai jurang, melainkan sebagai jembatan yang mempertemukan hati. Dari lereng Muria, desa kecil ini berbisik pada dunia. Mari kita jaga persaudaraan. Mari kita rayakan perbedaan, karena hanya dengan itulah kita bisa menemukan wajah sejati kemanusiaan.